Musiknya mesra juga informasinya 102,8 Radio Mesra itu namanya. Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.wendoe. Awah, jolo. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscribe, subscribe, cok. Dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Komen, like, and share. Tarik mang. 102,8 FM San Mesra dimanapun Anda berada. Hari ini kembali kita bersama dan kembali akan hadir Bang Ude bersama kita. Masih dari kejauhan beliau bersama kita nanti di Obras Sore Ramadan terkait iman dan Islam. Assalamualaikum Bang Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bang Ude, hari ini kita kembali bersama di hari ke-15. Tema kita hari ini. Temanya kayak ini. Apa itu? Terkait pernikahan. Temanya senjata makan tuan. Makanya saya sudah ketahui waktu bilang apa temanya kayak luar biasa tema itu. Yolona lagi di pertama-tama apalagi problemnya. Nikah dan Angka. Oh Mas, angka sudah kena. Iya, kena. Hari ini kita agak terlambat karena persoalan teknis, tapi alhamdulillah kita kembali bersama dengan Bang Ude. Baik, mengawali langsung saja Nanda Sikri untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Iya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Allahul Aliyul Azim. Alhamdulillah. Makin hebat juga Nanda Fikri ini. Iya, mudah-mudahan semakin lancar, semakin tajwidnya semakin bagus. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, baik Insan Mesra, Anda nanti bisa bergabung di 085395353907 dan seperti biasa Bang Ude akan mengawali dengan fadilah salat tarawih untuk malam yang ke-16. Iya. 16. Tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insan Mesra, sebentar malam kita memasuki malam yang ke-16 di bulan suci Ramadan dengan judul untuk wilayah Kota Parepare itu adalah nikah dan problematikanya. Kemudian fadilah sebentar malam ke-16, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, dia tarawih, tadarus Al-Qur'an, dia melaksanakan semua itu karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan di dunia, yang kedua, kebahagiaan di akhirat. Nah, inilah doa yang selalu kita lapaskan itu. Namanya doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat inilah yang didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah tarawih sebentar malam dan fadilah untuk malam yang ke-16 di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, itulah fadilahnya sudah sama-sama didengarkan. Jadi buat antum dan anti silakan menelpon di 085395350907. Di luar dari tema itu pun di luar kita masih bisa. Ya, sepertinya Bro DJ lebih baik membicarakan di luar dari tema. Iya. Ini Om Bas dengan Bandi, Mas. Ternyata pendengar kita itu di
Iya. Kampungnya Pak Aldi, Iya. Palembang, Lembang. Banyak sekali itu Iya, pengamat luar di situ. biasa. Terutama di Cuma masjid-masjid. mereka, Iya. iya, rata-rata ke mereka di sana. Iya. Laporannya tadi pagi, Iya. Pak Aldi itu hampir semua masyarakat itu mendengarkan itu radio melalui HP-nya juga, dan Iya. mereka baru tahu kalau ada Facebook-nya juga. Alhamdulillah. Dan mereka iya. juga delay di masjid-masjid mereka itu. Iya. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan harapan kita banyak sekali ya. Siar Islam ini Iya. bisa menyebar kemana-mana dan kita bisa berinteraksi Iya, dengan alhamdulillah. semua warga. Alhamdulillah. Insyaallah. Iya, masya Allah. Baik, untuk mengawali ini barangkali ada prolog Bang Ude terkait nikah dan problematikanya menurut Iya. Islam. Iya. Iya, baik, Isa Mesra, bahwa orang ketika Allah melapaskan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi ini ayat dimulai dengan kata ayat. Artinya Allah itu ingin mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan. Tak ada yang ingin dilebihkan di situ. Iya. Karena dia termasuk adalah hamba-hamba Allah. Maka ketika orang belum menikah, Iya. maka dia kelahiran untuk pertama kalinya, ya, kelahiran pertama kali namanya. Iya, iya, iya. Kalau dia sudah menikah, maka dia masuk dalam kategori kelahiran yang kedua kali. Jadi kali. kelahiran pertama itu adalah namanya kelahiran fisik. Fisik. Sementara kalau dia sudah menikah, namanya kelahiran rohani. Itu Oh. kelahiran tanggung jawab. Iya, 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 iya. Jadi kalau otomatis kalau kita belum menikah berarti belum punya tanggung jawab. Belum ada tanggung jawabnya. Itu ada. Iya. Tapi kalau kita sudah menikah berarti sudah punya tanggung jawab. Iya, Itu iya. tanggung jawabnya dua. Iya, iya, iya. Pertama adalah tanggung jawab dunia, yang kedua adalah tanggung jawab akhirat. Iya, iya, Artinya tanggung jawab dunia itu mencari nafkah, tanggung jawab akhirat itu adalah engkau sanggup menggandeng istrimu Iya. masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Makanya itu dijelaskan dalam ayat itu kembali, surah Ar-Rum 21, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi Iya, makna di sini litaskunu ilaiha adalah wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah adalah sakinah, Iya. mawaddah wa rahmah. Ada juga yang menafsirkan litaskunu ilaiha itu adalah physically. Fisik. Jadi kenapa kita suka kepada perempuan secara fisik? Iya. Karena mungkin dia cantik, Iya, ada iya, matanya sipit, karena Iya. seksi, Lahiriah, misalnya ya, lahiriahnya saja ya. bodinya. Iya, Ada iya. juga yang mengatakan BMW, Ager, Ya. ager. body mengalahkan wajah. Wih. Luar biasa. Jadi dalam pandangan Islam ini tidak ada masalah Bang Ude ya untuk melihat penampilan, wajah, Boleh. tidak ada masalah Iya. itu ya. Iya, iya. Karena gini, Om Bas ya, Iya. bahwa Nabi itu memberikan aturan kepada kita Iya. bahwa Rasulullah menyuruh kita memilih laki-laki perempuan itu adalah bahwa kata Nabi, lihatlah perempuan itu karena empat hal. Empat Ya. hal. Iya. Tungkihul mar'ati bi arba'in. Iya. Jadi pilihlah laki perempuan itu karena empat hal. Iya, apa itu? Pertama, li jamaliha, limaliha, walinasabiha, walidiniha, paspar bisa tidin. Hmm. Pertama karena li jamaliha karena cantiknya. Jadi Iya. pandangan pertama laki-laki kan cantik dulu. Cantiknya ya. Face iya, to iya, face. iya. Dari mata Ya, turun ke wajah hati. dulu yang dilihat. Iya, iya, iya. Ya. Dari mata turun ke hati, kemudian bibir berdecak, Iya. kemudian jantung berdegup. Wah, maka gitu. matilah dia kalau jantungan. Ya. Iya, iya. Jadi makanya pilihan pertama dulu adalah cantik dulu. Iya, iya, Tapi iya. itu physically ya, physically. Basically ya. Kemudian yang kedua adalah lima liha karena harta. Hmm. Sudah itu karena harta adalah Iya. walina sabiha karena nasab, keturunan. Keturunan, iya, iya. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah walidiniha paspar bisa tidin taribat tiada. Iya, Kita iya. disuruh yang memilih yang keempat itu yang paling bagus. Apa pilihlah karena agamanya. Agamanya. Makanya Rasulullah itu mewanti-wanti. Iya. Kalau ada anakmu dilamar oleh seorang laki-laki, maka tanyakanlah dua hal. Iya. Apa itu? Tanyakanlah bagaimana akhlaknya. Yang kedua bagaimana agamanya. Iya, iya, iya. Nah, ini disuruh dulu. Jadi bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya. Hmm. Bukan di mana kerja, bagaimana penghasilannya. Iya, 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 iya. Berarti Gitu. iya. Tapi kan biasanya Bang Odi kalau dunia zaman sekarang, zaman now ini pada pandangan pertama, pada perkenalan Iya, pertama pragmatis bagus-bagus ya. sih. Tapi Ya. setelah 3 tahun, 5 tahun ke depan, wah sudah muncul tabiat aslinya. Iya, artinya ada dua orang laki-laki menuju Iya. ke rumah kita. Lalu kalau kita berpandangan materi, pragmatis melihat kebendaan saja, Iya, tentu yang ada yang bawa mobil Pajero, ada yang hanya naik motor. iya, iya. Lalu iya, ibunya mengatakan, saya pilih yang Pajero aja deh.
Kenapa lah? Lebih keren. Iya, Begitu iya, sudah seminggu sudah menikah, Pajero hilang. Pak Jero- Ditanya kenapa menantunya, kenapa? Ah, itu kan rental. Ternyata direnta atau Kayak gitu. atau napinjamkan sama anggotanya, temannya di DPR. Pinjam sama anggotanya. Kan banyak kasus yang seperti itu. Iya, 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 Artinya ketika kita melakukan yang namanya pernikahan itu kan, ya tujuannya kan ada 3 itu. Iya, Adalah tujuan orang menikah itu ada 3. Pertama mencari keridaan Allah. iya. Yang kedua mencari keridaan Rasulullah. Dan Iya. yang ketiga mencari keturunan yang soleh dan soleha. Iya. Oke? Baik. Ada penelpon silakan. Ada, ya. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam Pak Aldi. warahmatullahi Ah, wabarakatuh. ya Pak Aldi. Iya. Dengan setia di Lembang. Alhamdulillah. Iya, 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 iya. Ternyata bukan hanya merek mobil itu. BMW. BMW. Iya, iya, iya. Iya. Ada lagi gila itu menyebar. Saya Ada. pertama kali menyebar di sini. Iya, 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 iya. Bodi mengalahkan Iya. wajah. Ada juga ada juga KMW Pak Aldi, KMW, Apa KMW. itu? Kantong mengalahkan wajah. Oh, Kantung gitu. kawan. Kayak Lebih parah itu. Iya, lebih parah itu ya. Iya. KMW ini. Iya. Kantong mengalahkan. Iya. Wah, kalau kantong ada isinya yang merah-merah. Oh. Iya. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Adakah? Nah, itu. Lanjut. Iya. Jadi begini, Oke. ada Oke. saudara-saudara kita dari Muslim, dia Iya. cari masjid yang imamnya seperti mobil panter cepat. Bus. Oh iya. Iya. Saya tidak masalah di situ karena lama sekali imannya. Di sana bagus, cepat. Iya. Cepat Dia ya juga panter. tidak mau kalau ada penceramah. Iya. Ambil waktu saja. Oh. Walaupun ada penceramah, dia tidak mau kalau anak-anak. Anak-anak bicara. Aha. Katanya kalau anak-anak mau ceramah itu kayak apa Iya, dia iya. masuk akal karena masa anak-anak ceramah orang tua. Alasannya. Dan Anak juga jarang. kadang-kadang kalau tidak Anak hati-hati sejalan, dikata jadi. iya kalau tidak Iya. sejalan bilang, sama keluar ini saya cocok ini ustaznya tidak cocok. Keluar ya. Bagaimana itu seperti Iya, ini. iya. Yang mungkin isi di Iya. relasi itu dalam-dalamnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi- Iya. Bagaimana itu? Kayak gini Pak Aldi. Iya. Iya, kan umat ini terkadang terlalu mau dimanja dengan hal-hal yang apa itu Praktis ya. yang praktis, Iya, iya. yang pokoknya serba cepat lah. Iya, iya, iya. Ya, termasuk tarawih. Iya. Ingat ya bahwa sholat itu kan bentuk doa kita kepada Allah. Iya. Kalau bahasa kasarnya itu bahasa Iya. pengusahanya itu adalah proposal yang kita ajukan. Iya, iya, benar. Iya. Menghadap. Kalau kita mengajukan proposal kepada yang menghadap kepada pejabat, lalu kita baca proposal kita dengan cepat, kira-kira pejabatnya marah apa Iya. senyum atau bagaimana? Baru kurang ajar lagi Tidak bisa caranya. dipahami. Iya, iya, Dianggap kurang ajar Ki. Iya, 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 iya. Nah, iya. sementara kita ini memohon kepada Allah yang menciptakan kita. Agar dikabulkan. Jadi Al-Quran saja kita baca, warattilil Qur'ana taratila. Baca Iya. Al-Quran itu dengan tertib, ya, dengan bagus, Iya. dengan indah. Jadi makanya ini image kita harus dihilangkan dengan yang selalu mau cepat, Serba mau cepat. praktis, termasuk ibadah. Kan Iya. itu ada tumanina. Iya. Meskipun cepat di situ bacaannya, tetap ada tumaninanya. Hmm. Kenapa? Karena yang kita mau cari bukan banyaknya ibadah, tetapi kualitas ibadah itu yang harus kita Kualitas, perbaiki. iya, Ya. iya. Nah, meskipun ya ada satu pendapat, meskipun ibadah kita hanya satu kali tapi punya kualitas, itu jauh lebih hebat Iya. daripada ibadah berkali-kali tetapi tidak punya kualitas. Iya. Ya, apa bedanya? Punya Apa bedanya tumanina, kita iya, beli baju? Ya, beli Iya. baju di toko dengan beli baju di pasar. Hmm. Itu kan beda kualitas. Kenapa Beda. mahal di toko? Karena kualitasnya bagus. Kenapa agak murah di pasar biasa? Karena kualitasnya kurang bagus. Kan di situ dilihat, ya. Iya, iya, iya. Jadi iya. ini harus kita perhatikan dulu bahwa kualitas ibadah kita perbaiki, terutama ketika kita membaca Iya. suratul Fatihah. Jangan pakai satu napas, Iya. tapi usahakan paling sedikit 3 napas. Iya, Paling iya. bagus kalau setiap ayat kita berhenti. Itu afdalnya. Iya, Lalu iya. bagaimana kalau ada anak-anak yang ceramah menasihati kita? Ingat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu masih anak-anak dulu. Iya. Lalu dia memberi nasihat kepada orang banyak. Apa kata Sayyidina Ali? Unsur man qala wa la tansur man qala. Hmm. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi dengarkan apa yang dibicarakan. Harusnya prinsip itu kepada Iya. orang-orang tua kita. Artinya beranilah
menerima nasihat dari seorang anak, ambillah itu meskipun itu adalah dari anak-anak, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah nasihat agama. Iya. Jadi jangan dilihat anaknya, umurnya, tapi lihatlah ayat yang dibacakannya. Iya, iya. Lihatlah nasihat itu. Karena ada kalanya memang anak-anak bisa memberi nasihat kepada orang tuanya. Iya. Kan seperti itu. Kadang ya. lebih bersih hatinya Jadi, daripada kita. Susah Iya. juga Bang Iya, Ude, betul. Kalau Iya. yang tua nih ceramah mega memorina daripada manuna. Iya, 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 iya. Iya situ. Iya, iya, Enggak. iya. Anak-anak itu kan generasi. Lebih polos Kalau dia. nggak orang protes, iya, lebih polos, lebih jujur. Lebih bersih hatinya Itu kan juga. Ya. iya, generasi kan kita bisa sebenarnya dipersiapkan akan ke ke depan itu yang menggantikan kita. Sama halnya Bang Dimas dengan Iya. Om Bas. Ya. Insya mesra ketika anak yang memimpin sholat adalah anak-anak di bawah misalnya umur sekitar 11-an tahun lah, Iya. 12 tahun, 13 tahun, tapi dia hafal Al-Quran, itu kan jauh lebih baik daripada orang tua yang Iya. mungkin bacanya tersendat-sendat lalu tajwidnya juga Iya. kurang bagus. Masih Tapi belepotan anak-anak lagi. hafal Quran, Iya. alhamdulillah. Tapi banyak masyarakat protes, Iya. untuk apa mereka jadi imam? Nah belum pikawin. Lah. Iya daripada kalian 3 kali kami belum hafal-hafal, ini hafal Al-Quran 30 juz. 5 kali mie kawin, Itu yang hafal lebih- 5 surah. Nggak hafal-hafal ya, kan gitu. Iya, Modelnya iya. kan. Artinya dilihat adalah ilmunya. Ilmunya. Apa yang ada pada diri mereka, maka dengarkanlah. Saya Iya. kira itu nasihat yang paling indah kepada kita. Iya. Jangan pernah gengsi menerima nasihat. Iya. Kemudian kalau ada orang yang gengsi menerima nasihat seperti itu masuk ke kategori golongan orang-orang yang sombong. Iya, iya, iya. Nah, iya. gitu. Nah, bagaimana dengan penceramah? Ada penceramah yang pernah malas. Ingat, ambil pahala mendengarkan ceramah. Pahalanya. Berapa pahalanya? Iya, iya. Pahalanya mendengarkan ceramah nasihat agama, kata Nabi, man talabal ilma ila sa'atan. Mendengarkan nasihat agama sesaat itu, kata Rasulullah, Iya. itu sama kalau kita sholat sunnah 1000 rakaat. Wis. Nah ini kan Tangkis kita- mie itu. Iya, kita iya, ini- iya, iya. Iya, kita Iya, ini iya, tarawih iya. paling banyak 23 rakaat. Lalu mendengarkan ceramah, Iya. nasihat agama 1000 rakaat. Coba bandingkan mana lebih banyak. Nggak mungkin bakalan Nah, bisa gitu. melakukan 1000 rakaat Iya. satu hari. Iya. Karena iya, yang iya. dinasehati ya, di Indonesia lah ada yang seperti itu. Iya, iya. Ya di negara-negara Iya. Halo, terputus. Halo. agama. Iya, iya, iya. Ya, kita masalah. Iya, Dari iya. ceramah agama di situ. Yang ada adalah mereka salat tarawih kok saja. Setelah salat Isya mereka salat tarawih. Kalau kita di sini alhamdulillah ada Iya. pencerahan yang diberikan. Dan itu kesempatan bagi dai-dai cilik kita untuk ditampilkan supaya ada juga yang mengikuti orang-orang tua bahwa mau nggak kasih begitu anakku. Itu Iya. pendidikan kepada Dan kita. sebagai generasi Nasihat juga. secara langsung ya. Iya, Iya, Pak. nasihat Lanjut, secara langsung kepada orang tua. Gitu. Iya, iya, iya. Ah, Saya teringat pesan orang tua saya dengan khusyuk lagi tuh manina sembahyang belum tentu diterima pahala ibadahmu, Iya. apalagi tidak khusyuk. Iya, apalagi Iya. cepat-cepat begitu. Iya, iya, Nah, ini iya. kan yang terjadi yang di daerah Jawa kan. Iya, Kalau iya, salat Isya lambat-lambat, lah agak lambat. Apa istilahnya kalau orang kerja lambat lambat kok cede. Iya, iya, Itu iya, ada itu. iya, iya, iya. Istilah Iya. double itu. Tapi Iya. jadi begitu dia salat tarawih bismillah 15 menit selesai 320 rakaat. Waduh. Itu Bang Ude orang tanggung. Melo itu mah kamalah tapi Iya. metode melo mah susah. Itulah. Hanya menggugurkan Ya, kewajiban artinya saja. ya mengukurkan kewajiban saja, artinya sia-sia perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Sedangkan saja kita tumanina belum tentu. belum tentu. Baik-baik saja datang kepada orang belum tentu diterima. Iya. Apalagi kalau cepat-cepat buru-buru Iya. terus. Ini lagi Coba kalau kita mau. ini lagi minta kalau cepat-cepat kita ibaratkan dikirim. kepada ya makanan ya. Iya, iya. Om Bas, Iya. kalau makanan mau semua makan cepat-cepat makan. Betul, Kan betul. enggak Iya. bisa juga. Tapi kalau Iya. dia lambat-lambat tertib, alhamdulillah. Seperti tadi ini Jauh lebih betul-betul baik. sudah pakaian rapi, proposal lengkap, mangolo, minta honor belum tentu dicairkan. Ya belum tentu. Sudah rapi. Belum tentu padahal. cair, belum tentu. Iya, belum tentu. Iya. Iya, 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 iya. Apalagi kita pakaian tak belepotan kan. Lepotan, gitu. proposalnya tidak Jadi- bagus ya. Jadi kan gini, Allah itu senang kepada innallaha tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Iya. Jadi Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Iya. Jadi pemanaan di sini adalah ketika kita menghadap kepada Allah betul-betul bahwa kita berdialog dengan Allah. Kenapa Al-Fatihah itu selalu dibaca lambat? Iya. Karena memang dialog di situ tidak ada ayat Al-Quran yang kita baca dalam sholat yang langsung dibalas oleh Allah kecuali Al-Fatihah. Menjadi wajib. Nah, lagi. itulah kenapa Nabi mengatakan la sholat liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Tidak sah sholatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah. Itu saking pentingnya itu.
Maka kita di sini dibutuhkan tumak ninah. Iya. Ya, Iya. tumak ninah artinya di sini bukan cepat, tetapi gerakannya yang penting sudah lengkap. Iya. Ketika dia ruku, bagaimana? Apakah sudah lurus punggungnya di atas? Iya, iya. Ketika dia sujud, bagaimana juga? Apakah sudah rapat itu keningnya atau bagaimana? Dan ketika i'tidal bangkit dari ruku dan sujud, apakah sudah lurus? Baru dia sujud kembali. Itu Iya, tumak iya. ninah namanya. Iya, Ya. iya. Bukankah kita kalau menghadap pejabat tinggi misalnya mohon petunjuk, nah ini kan petunjuk juga yang kita Iya. minta di Al-Fatihah ini. Petunjuk. Iya, petunjuk. Jalan yang lurus. Kita minta jalan yang lurus Petunjuk malah. juga, iya. Dia Iya. tidak sadar kalau Iya. mau ketemu wali kota misalnya menunggu sampai 5 jam. Nah, iya, Wah, iya, iya. Kalau ada iya, pertemuan, betul itu. Betul sekali itu, Wan Dimas. Iya, iya, iya. Kita iya. menunggu pejabat, kita menunggu sampai kita ini menunggu waktu 5 menit saja, pas Iya. bosan di sekali. undangan jam 9, jam Iya. 11 belum dimulai. Iya, iya. Dan masih Belum setia dimulai. menunggu. Sedangkan kepada Allah cuma Ah. cukup 5 menit. Dan Betul. orang-orang seperti yang dibilang Pak Aldi itu Iya. sebenarnya mereka tidak sadar bahwa salat tarawih itu sebenarnya tengah malam. Untung-untung di Indonesia Iya. dimajukan. Iya, iya. Itu namanya, salatul lail ya, salatul Iya, lail. salat malam. Aslinya kan Makin tengah malam. ya, sebenarnya itu salat tarawih paling bagus, sebenarnya paling bagus kalau tengah malam. Ya. Salat tarawih. Agak larut malam paling bagus karena lebih tenang. Ya. Tapi kan kondisi kita kan tidak seperti itu. Ya. Iya. Tidak Di si- seperti itu kan. di situ Terlalu lebih banyak bijaksana. godaan. Iya. Sudah siar sinetron juga. bagus, banyak acara televisi, mau Tommy mau main HP. Ya. Waktu Ini yang tidak bisa pertemuan, ditinggalkan iya, ya. Dan pertemuan banyak sekali. Iya. Kalau kalau main Ya. di ikatan cinta. Luar biasa. Andre ini laba siki. Iya. Laba sih tarawih. Berarti saking Malah ada yang bijaksananya. merequest ya. Saking bijaksananya nih Allah, oke lah silakan sesudah Isya bisa juga. Saking bijaksananya Islam. Iya. Iya, 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 iya. Bahkan ada yang merequest kepada imam, Pak Imam, pendek-pendek mau ku ambil. Iya, 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 iya. Kenapa ya? Ikatan cinta main. Iya. Iya. Baik, Pak Ali, mudah-mudahan sudah dimengerti. Jadi kita berharap sholat itu Iya. ya khusyuk lah, tumakninah lah, agar proposal Iya. kita diterima. Pak Ali, salam Iya. masyarakat di Salam. Pengaparan Lembang. Iya, buat Ya. semua masyarakat di Lembang, mudah-mudahan berkah semua yang ada di sana di bulan suci Ramadan Amin, ini. amin, Iya. amin, amin, amin. Amin, Insya iya. Allah. Silakan, masih Ya, terkait silakan dengan untuk yang pengen telepon biasa di 085395350907. Iya. Untuk panggilan Ya. WhatsApp kita minta maaf karena hanya bisa untuk panggilan biasa saja ya. ada gangguan di jaringan studio kami. Iya. Oke, lanjut silakan. Oke. Bang. Pernikahan. Ada di Facebook, problematikanya. ada di Facebook pertanyaan enggak? Di Facebook masih ada gangguan ini Bang Ude. Ada gangguan kayaknya Bang Ude. Oh. Iya, tapi di Oke, radio oke. radio oke lancar jalan terus. Oke, Masjid-masjid lancar. Iya, sementara iya. monitor Oke. menggunakan manual. Iya. Oke. Baik. Jadi gini, nikah itu kan tujuannya kan ada 3. Iya. Ya. Iya. Pertama, tujuan menikah itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui pintu nikah? Itu Ya. dengan ibadah. Kata Nabi, "Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qira'atil Qur'an." Terangilah rumahmu dengan 2. Yang pertama dengan salat, yang kedua dengan bacaan Al-Qur'an. Iya. Kenapa ini menjadi penerangan rumah tangga? Karena lampu itu bercahaya tapi cahayanya tidak tembus ke hati. Iya, iya, iya. Yang tembus ke hati ini dua cahaya salat, yang kedua adalah cahaya Al-Qur'an. Jadi kalau rumah tangga kita mau mardatillah, jangan tinggalkan salat dan jangan tinggalkan Al-Qur'an. Iya. Yang kedua, tujuan nikah yang kedua mencari keridhaan Rasulullah. Bagaimana caranya mencari keridhaan Rasulullah? Carilah keridhaan Rasulullah dengan pintu salawat Nabi. Ya. Iya. Bagaimana caranya? Nabi Adam itu Ombas dengan Iya. Bang Iya. Dimas. Iya. Nabi Adam itu waktu mau dinikahkan dengan Siti Hawa oleh Allah, itu Nabi Adam ditegur oleh Allah. Adam, jangan kau sentuh perempuan itu sebelum kau bayar maharnya. Oh, maharnya apa ya Allah? Iya. Kata Allah, bersalawatlah kamu kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam itu bersalawat itu sebagai mahar pernikahannya dengan Siti Hawa. Bersalawat. Jadi Iya, iya. berapa kali bersalawat Nabi Adam? 40 kali bersalawat Nabi Adam baru sentuh istrinya. Iya. Jadi kalau ada pengantin baru ya salawat dulu 40 kali baru sentuh istri kita. Begitu di. Iya, ingat Kalau lagi terlalu Bang. banyak bisa diskon 75%. Iya, iya, iya. Tapi jangan terus zaman sekarang Iya. mau menikah ya nanya orang itu yang dibaca tanpa harus ke orang Ya. tuanya, enggak boleh juga. Iya. Iya. Itu kan Nah, dulu. kalau kita kan ada aturan begitu, ada Ada namanya aturan. adat Iya. istiadat yang main. Iya, iya, Tapi iya. intinya adalah ijab kabul. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga, tujuan nikah yang ketiga adalah mencari keridhaan, mencari keturunan yang soleh dan soleha. Iya. Jadi cari ridha Allah, cari ridha Rasulullah, kemudian carilah keturunan yang soleh dan soleha. Bagaimana caranya? Satu, Ya. kasih makanan minuman yang halal kepada istrimu.
Halal maka dan- anak yang lahir insya Allah soleh dan soleha. halal dan Yang sehat. kedua, Iya. kalau dia sudah lahir, kasih nama yang bagus-bagus. Iya, iya. Hakikalah dia, sembelihkan kambing. Nah, Iya. gitu. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Satu kambing. Kenapa laki-laki 2 kambing? Karena tanggung jawabnya juga 2. Iya, iya, Bukan, iya. bukan ada 2 kepalanya. Oh, iya, iya, ada filosofinya. Karena, Iya, iya. iya, iya, filosofi kambing. Kita itu kambing itu. Kenapa kambing laki-laki 2 kepala kambing? Karena Iya. 2 kepalanya Ustaz. Bukan 2 kepalanya. Iya, iya. Karena 2 tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya yang 2. Nah, Iya, iya, tanggung jawab yang 2. Perempuan kenapa 1? Karena memang tanggung jawabnya cuma 1, adalah mengurus keluarga saja. Gitu. Berarti Jadi berat ya. disitulah dalam pembagian kita faraid itu, pembagian harta warisan, Iya. 2 tawana uranewe, sidi tawana makun reye. Oh, Nah, iya, itu iya, maksudnya. iya, iya, iya. Malempai uranewe, mak jujung makun reye. Pantasan malah kan anak Betul. ulai maka ada 2 tawa bepaku Pak Sidi Miro Andriku apa makunrei. Wah. Ya, makun reye. Enak caca iya. Bagaimana hukumnya dalam Islam ini Ah. tentang poligami dan poliandri? Ada lagi istilah poliandri dan poligami. Bagaimana itu? Poliandri tidak ada. Poliandri itu haram hukumnya. Oh, haram hukumnya Mas. ya. Iya, iya, iya. Ya, tidak ada poliandri dalam Islam, yang ada poligami. Poligami itu dibenarkan, Iya. itu sebagai namanya emergency door. Itu pintu darurat. Iya, 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 iya. Emergensi. Kenapa dianggap itu pintu darurat itu yang namanya poligami? Iya. Pertama, dibolehkan 1. Kalau ada perempuan yang tidak bisa melahirkan, Iya. maka suaminya kepengen anak. Kalau dia menisbatkan itu untuk mau punya anak, maka dia Iya. boleh berpoligami. Hmm. Yang kedua, Iya. ada laki-laki yang memiliki kekuatan 100 tenaga kuda. Wih. Iya. Empat misalnya. sekolah. Iya, iya, iya. Misalnya gitu ya. Iya, iya, Ada laki-laki yang memiliki kekuatan 100 tenaga kuda Iya. dan istrinya tidak sanggup untuk meladeni suaminya. Iya, Maka iya, di iya. sini boleh dia berpoligami. Ya. Iya, Maka iya. istrinya boleh menikahkan suaminya. Oh, Kalau begitu? bilang tetangganya, kenapa menikahkan suamimu? Daripada masih saka. Iya, 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 iya. Ini ada yang bantu. berarti Itu dibolehkan. Itu emergency door namanya. itu iya, iya. Yang ketiga, dibolehkan laki-laki berpoligami. Yang ketiga adalah kalau istrinya mengalami sakit menahun dan tidak sanggup lagi melayani suaminya. Iya, Nah, iya, itu dibolehkan dia berpoligami. Kalau poligami itu berarti laki-laki boleh Iya. lebih daripada 1 istri. Iya. Kalau poliandri, istri lebih dari 1 laki-laki, tidak wajar. Nggak wajar ya. Ini pernah diseminarkan di Perancis. Iya. Fathur Rahman waktu itu sebagai ulama yang mewakili umat Islam. Iya. Ini ulama kontemporer ya waktu itu. Ya, dan beliau memberi makalah di Perancis ya. Iya, iya. Dan itu ditanyakan, tidak adil katanya umat Islam. Iya. Kata Prof. Fathur Rahman, Iya. kenapa tidak adil? Islam membolehkan laki-laki lebih daripada 1 istrinya. Iya. Sementara kenapa dilarang yang namanya perempuan lebih daripada 1 suami? Iya. Ya. Nah, beliau tidak jawab ayat, beliau tidak menjawab dengan ayat. Iya. Beliau hanya menjawab dengan logika. Logika. Dia ya. melogikakan begini. Iya, logikanya begini. Iya. Kalau misalnya PDAM itu adalah suami laki-laki. Iya, iya. Lalu ada kolam 1, kolam 2, kolam 3. Iya. Maka kolam 1, 2, 3 itu adalah istrinya. Iya. Kalau airnya dari PDAM, maka yang jelas airnya jelas. Dari PDAM. Kalau dia keruh dari atas, maka keruh juga di kolam itu. Kalau airnya jernih-jernih juga. Nah, begitulah poligami. Iya, Tapi kalau dia misalnya PDAM itu adalah istri atau yang misalnya adalah laki-laki itu 3, iya. PDAM-nya 3, Iya. lalu yang mau diisi air 1 kolam. 1 kolam. Kira-kira bisa nggak bedakan mana air yang keruh, mana air yang jernih? Iya, 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 Oh, iya, 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 iya. Artinya tidak ditahu bisa apa bapaknya. Nah, Iya, 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 jadi iya. tahu iya. bagaimana kan Iya, iya, gitu. iya. Sehingga itulah dulu poliandri itu tidak dibenarkan dalam Islam, itu haram hukumnya. Ya. Iya, Karena iya, itu bentuk pernikahan jahiliyah. Ada pernikahan jahiliyah namanya nikah sigar. Iya, iya. Nikah sigar itu Om Bas dengan Bro DJ, nikah sigar itu adalah nikah lampu. Mendirikan satu tenda di padang pasir Iya. dan 1 perempuan di dalam, dan setiap laki-laki yang masuk dalam tenda itu dia melakukan pernikahan. Iya, Dan iya, setelah itu maka setiap laki-laki yang datang itu cap jempol, cap jempol, cap jempol. Dan ketika anak lahir dipanggillah semua laki-laki yang datang dalam tenda itu. Iya. Lalu dikasih berbaris, lalu digendonglah anak ini. Dilihat mana yang lebih mirip dengan bapaknya. Ya, Iya, bayangkan iya, itu. iya, 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 Nah, iya. jadi poliandri begitu modelnya, sehingga itu diharamkan oleh agama. Nggak Tidak boleh. Iya.
Kalau misalnya poligami itu adalah sebagai pintu darurat, kalau kita naik pesawat, Iya. 2 pintu darurat di belakang, 2 pintu darurat di tengah, 2 pintu darurat di depan. Itu dia. Itulah pramugari. Iya, banyak pintu Kalau bukan darurat. Garuda Lion. Iya. Baik, silakan kita gitu. untuk Bagaimana teleponnya. dengan nikah Iya. siri dan nikah kontrak ini Bang Ude? Ah, Kan ada itu juga ya, istilah ya. ini. Yang jadi Nikah perbincangan. kontrak itu atau nikah mut'ah dalam Iya. Islam itu pernah dibolehkan selama 3 kali. Tiga kali masa berlaku ya. Iya, Itu iya. terjadi di zaman perang dulu ketika Rasulullah membawa pasukan. Iya. Lalu mereka datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, gimana kami ini meninggalkan istri sudah lama, ini berbulan-bulan. Iya, Masih sakit." Saya sakit barang. Ya, nak Iya, sana iya. istilah oge. Iya, Nak cicak kiau, Iya. kayu-kayu macam kayak itu nih. Bagaimana ini ya Rasulullah? Iya. Maka turunlah perintah Allah dalam Al-Qur'an itu membenarkan untuk nikah mut'ah atau nikah kontrak. Nikahilah perempuan itu hanya selama sebulan. Iya. Itu kontrak itu. Berarti kondisi Kontrak. ya, kondisi Artinya, dan situasi. Iya, Iya. dikondisikan itu hari. Artinya bahwa ketika engkau menikahi selama seminggu, kontraknya seminggu saja. Jadi tidak ada istilah kata cerai. Bisa saja begitu. Selesai seminggu, maka sudah bukan lagi istrimu. Wow. Itu namanya nikah kontrak. Iya. Ya. Dan itu berlaku sampai 3 kali dalam masa peperangan umat Islam waktu itu. Setelah Nabi pulang perang dan dianggap itu tidak berlaku lagi, maka Allah juga menurunkan Al-Quran ayatnya kepada Rasulullah untuk mengharamkan nikah mut'ah, Mut'ah. nikah kontrak. Iya. Ya. Nah, kalau Mu'tazilah memandang ini nikah kontrak itu kalau dihalalkan nikah kontrak maka tidak ada pelacuran. Iya. Itu Mu'tazilah pandangannya ya. Pandangan Mu'tazilah. Iya. Tetapi bahayanya kalau terjadi nikah kontrak maka akan terjadi pernikahan sebapak tapi tidak seibu. Dan itulah yang dikhawatirkan. Itu pernikahan haram hukumnya. Tidak boleh menikah dengan sebapak atau seibu. Ini kalau nikah kontrak seperti itu. Kita nikahi perempuan kontrak sebulan, nikahi kontrak sebulan. Ada anak, Iya. maka mana tahu bahwa dialah saudara sebapak tapi tidak saudara seibu karena banyak sekali yang kita kontrak untuk dinikahi. Berpotensi. Berpotensi begitu. Potensinya Sehingga itu dilarang. Iya. Ya. Dilarang. Itu ada hikmahnya semua itu. Ya itu memperbaiki kelangsungan daripada generasi kita sesungguhnya. Iya. Ya. Baik. Makanya itu tidak dibolehkan. Ya, kalau nikah siri Bang Ude? Nikah siri boleh. Nikah siri itu artinya rahasia. Oh, rahasia. Ya. Jangan-jangan mandi Iya, ada sirinya. Sir itu Iya. bukan siri ya. Iya. Sir ya. Siri. Nikah Iya. siri. Iya. Nikah siri itu artinya nikah rahasia, nikah sembunyi-sembunyi maksudnya. Eh, Kenapa disembunyi? Karena takut sama istri pertama. Itu nikah siri itu. Wah, tambah lagi liga Bang Nikah Dimas sir sibuk itu apa? ya. Nikah sir itu dalam Islam, Iya, iya. di Islam Iya, Mesra. iya. Nikah sir dalam Islam itu adalah halal. Iya. Boleh. Ah. Halal itu. Iya. Cuma dalam undang-undang negara kita itu Dilarang. tidak membolehkan. Iya. Bukan mengharamkan ya, tidak membolehkan. Kenapa? Karena tidak ada hitam di Iya. atas putih. Hmm. Ya, tidak ada hitam di atas putih. Iya. Artinya tidak dapat buku nikah dan itu akan dipersulit nanti kalau pada saat administrasi. Iya, termasuk pembagian harga Kalau ada- warisan ya. Iya, termasuk. Kalau ada misalnya ada istri pertama nikah sahnya itu nikah Iya. sirinya di istri kedua, Iya. maka nanti kalau ada tuntutan untuk harta benda atau warisan maka lebih berhak istri pertama karena sudah punya buku nikah. Iya, Sementara istri administrasi. kedua tidak ada buku nikah. Iya, Jadi iya, makanya diharap itu kalau ada yang nikah siri perbaiki. Iya. Nikah kembali di KUA untuk mendapatkan yang namanya buku nikah. Iya. Gitu. Oke, Oke. kita terima dulu telepon. Iya. Oke. Mudah-mudahan aman-aman Silakan. di pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda aku Oke. Haji Aisudin. 12 Iya. Ramadan Pak. Iya. Oh, iya. Luar biasa. Iya. Senior kita. Baru muncul juga ya Sudi ini. Iya, senior kita ini, senior kita. Bergabung Iya. karena dikatakan masalah nikah nikah. Iya. Jadi ada tadi yang perlu saya tekan itu ini masukan Pak Ustaz. Iya. Iya. Lahan itu yang katakan bahwa sejauh ini orangnya memang Pak pun maju itu Iya. sekarang sama Iya. bagiannya itu sama dalam kompilasi. Ini ada beberapa yang pernah saya tangani tidak itu hakim yang memutus satu dikasih perempuan, dua dikasih laki, artinya sama rata.
dimasukkan Pak Ustaz. Iya. Iya. Tinggal kali dua itu dulu memang Iya. Jelas Iya. Pak Ustadz. kalau Bisa diperjelas. Bang Ude jelas Nah. pertanyaannya Bang Haji. hanya diperjelas. Kurang. Iya. Agak putus-putus tadi sih. Iya, iya. Putus-putus. Saya kebetulan yang mau bayi sih. Oh, iya, iya. Oh. Jadi jelas sekali itu. Mhm. Si Daud itu kan tahu kalau dia buka literatur tentang itu, makanya aku kasih masukan. Iya, iya. Hmm. Soal nikah siri, nikah apa, nikah legit, itu semua saya lakukan. Iya, iya, iya. Pelaku dari apa yang Ustadz udah itu sampaikan. Iya, iya, iya. Iya. Dan sisi positif dan negatifnya dan mungkin Dikasih ya. yang sekali Iya. saya iya. begini bahwa diri begini plus minusnya. Iya. Ya, sis. Iya. Satu plus minusnya. Mhm. Iya, Kamu iya. logo juga tahu itu namanya. Mati kan. Kamu logo itu pura-pura tidak tahu kalau mengatakan tidak tahu. Iya, 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 iya. Saya tidak mengatakan itu, tapi ambo logo Tahu. sangat tahu. Ya udah tahu. Iya, 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 iya. Oke. Saya juga mulai itu supaya saya hidup. Iya, iya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Kanda. Iya. Mama mungkin bisa memperjelas. Iya, Sudah ini, diperjelas. iya, mungkin Masukannya apa? diperjelas Coba. terkait dengan Diperjelas, Om. kerugian, maksudnya manfaat, mudarat dan manfaatnya kah, kelebihan dan kekurangannya. Nikah siri seperti itu, ya. Bisa Iya. dipertajam lagi kekurangan dan kelebihannya mungkin. Ya. Iya. Kalau kelebihannya itu nikah siri, Iya. artinya kita praktis tidak banyak biaya kan? Selamat dari Kelebihannya di situ. Selamat dari Iya. pantauan istri pertama. Ya. Itu apa intinya? Intinya itu Iya. tak ada cekcok dengan rumah tangga karena dia tidak tahu karena kita harus sembunyi. Iya. Yang Menjauhi kedua konflik. itu nikah Iya. siri itu praktis biayanya. Menjauhi konflik Iya. juga, iya, iya, iya. Ya Ada konflik imam, yang ada begitu. saksi, ada wali apa nih? Iya, iya, iya. Artinya kan tidak ada pesta. Pokoknya begitu selesai jab kabul selesai sudah. Iya, iya. Ya, itu nikah siri. Ya, kekurangan yang paling besar di nikah siri itu mudaratnya itu adalah karena memang tidak ada buku nikah. Mm. Di situ nanti dia ketahuan kalau ada pengurusan ke administrasi kepada lembaga negara atau ada hal yang kita urus itu Iya. tidak bisa kalau Iya. tidak ada yang namanya buku nikah karena dia menjadi salah satu persyaratan dalam administrasi untuk bisa menerima misalnya BPJS atau Iya. apa saja ada pengurusan. Iya, Nah, iya, itu. iya. Termasuk mungkin, Makanya pendidikan. secara Iya. kenegaraan Iya. itu nikah siri itu tidak diterima ya dalam hukum berbangsa dan bernegara, tetapi secara Islam maka nikah siri itu dibolehkan. Dibolehkan. Ya. Iya, iya, iya. Dibolehkan. Dan Boleh saja itu. kekurangan yang kedua adalah apabila terjadi arun tukeng. Arun Itulah. tukeng tanpa pengetahuan akan terjadi percekcokan. Makanya yang begini, makanya yang begini dikomunikasikan sebenarnya. Dikomunikasikan dengan Tergantung. minimal Karena itu disyaratkan. Om Bas dengan Iya. Bro DJ Iya. itu sebenarnya perempuan itu kan sifatnya kan ada 3. Iya, Pertama dia bersifat anak-anak, iya. yang kedua bersifat orang kaya. Iya, iya, iya. Nah, Itu itu yang kan, lebih banyak itu ya. Itu sifatnya dia sebagai anak-anak misalnya termelo pecabolo. Terimilo mi alena bawang si die. Ah, Iya, iya. yang kedua Sifat masih patosogi. Iya, iya, iya. Magina si patosogi termelo mangali. Iya, 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 Ya, iya. selalu mau beli-beli. Iya. Itu sifatnya begitu. Makanya itu ada teman Ustaz, saya itu ada teman ketika berangkat ke mall itu dia Iya. pegang terus istrinya. Waduh. Wah, saya bilang, abang setia sekali sama istri ini. Iya, iya. Biar ke mall dipegang juga tangannya. Bilang, tidak Ustaz, kenapa? Kalau lepaskan nanti sembarang ambil. Jadi, begitu. Iya, 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 iya. Yang ketiga apa Bung Gede? Kita tahan dulu yang Oke, ketiga. silakan. Kita tahan yang Yaudah. ketiga. Oh iya, iya, iya. Silakan. Halo. Ya, agak susah kayaknya. Durasi. Oh, durasi kita ya. Durasi. Oke, silakan. Oke, ya. Ya, Silakan. yang ketiga adalah closing. Yang ketiga
Yang ketiga itu manja. Oh iya iya iya. Mama Itu jago, ya. Jadi manja itu perempuan Mama memang jago. Mama senjata jago. yang paling ampuh bagi Iya, senjata yang paling ampuh bagi perempuan itu Iya. adalah air mata. Hmm, Jadi dia tidak punya kekuatan apa-apa kecuali air mata itu. iya iya iya. Jadi iya, iya, ada situlah sifat manjanya perempuan. Jadi ica bolomnya Pak Najaji karena kata Nabi Iya, iya. istausu bin nisa. Hati-hatilah menghadapi perempuan karena dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Oke. Oh, Gitu. iya. Baik Bang Iya. Ude, Oke. kita Ya. minta maaf yang telepon, kita ada keterbatasan durasi. Iya, kita closing. Insya Allah besok kita bergabung kembali. Insya Ya, Allah. mudah-mudahan yang telepon bisa Ya. lebih cepat besok. Iya, teleponnya. iya, iya, iya. Kita mulai Iya, setengah iya. 5. Oke, Baik. silakan Bang Udi closing Baik. dengan Fadilah sebentar Oke. malam. Iya. Baik, insya Allah mesra. Sebentar malam kita memasuki malam ke-16 di bulan suci Ramadan dengan tema nikah dan problematikanya. Ya. Dengan fadilah yang kita dapatkan orang yang menghidupkan Ramadan sebentar malam, itu fadilahnya dia mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan di dunia, yang kedua kebahagiaan di akhirat. Dan ini yang selalu kita minta kepada Allah, bagaimana di dunia kita tentram sampai kita di akhirat kita pun masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga rumah tangga kita adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal Amin. alamin. Demikian, Rabbal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bang Ya. Ude, Ustaz Hayadi untuk kehadirannya untuk sore hari ini dan insya Allah kembali besok kita bersama. Baik, sampai di sini kebersamaan kita dan insya Allah program ini atau rekaman ini bisa didengarkan kembali di pukul 6